Alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa di Min 2 Kota Malang yang nantinya akan banyak membahas bincang-bincang ringan. Kita akan berbincang dengan Bapak kita yang insya Allah masyarakat atau Kota Malang pastinya kenal. Beliau adalah Kepala Kemenak Kota Malang, Bapak Dr. Haji Mukhtar Hazawawi, yang kali ini didampingi juga dengan Bapak Penma kita, Bapak Haji Abdul Mugni, yang nanti juga akan memberikan wawasan baru tentang madrasah digital. Karena itu sebelum kita melanjutkan bincang-bincang, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah bisa rawuh ke sini, dan nanti ini menjadi wawasan yang baru untuk kami di madrasah karena kita sudah menggaungkan madrasah digital. Nah, dan teman-teman di sana masih banyak yang belum paham tentang madrasah digital. Namun sebelum saya bertanya banyak tentang madrasah digital, kita ucapkan selamat dulu kepada Bapak kita yang luar biasa ini, yang sudah mendapatkan penghargaan ya tingkat nasional di awal tahun. Masya Allah, membuka tahun baru langsung 2 penghargaan. Itu dari Kemenak RI dan juga dari Menpan RB. Nah, nanti kita tanya, kita telisik ya, kok bisa muncul ide-ide yang brilian seperti itu? Apakah perlu istikharah dulu atau mungkin langsung makceling gitu muncul sendiri? Baik, yang pertama monggo dikenalkan dulu Bapak Ipun ya, gantian Pak Kemenak dulu. Terima kasih Bu Diana yang super dan kawan-kawan semua yang hebat-hebat dari Min 2, khususnya PLT Min 2 Kota Malang, Bu Endah ya. Alhamdulillah semalam atau sore hari ini luar biasa, saya terkaget-kaget ya, terkaget-kaget ternyata Min 2 itu menjebol dunia. Dan menjebol dunia, ini kata dasar yang menjebol dunia. Di garis bawahi dulu. Walaupun tempatnya di sebuah perkampungan elit padat, dan ini adalah sesuatu yang berbeda, namun ternyata di dalamnya adalah bukan lagi sebuah hal yang tradisional, tapi justru lebih modern. Ini yang saya tangkap, bahwa saya terima kasih, saya bangga kepada Sivitas Akademika Min 2 Kota Malang. Maka apresiasi yang tinggi kepada Min 2 Kota Malang saya sampaikan dari saya, Kepala Kantor Agama Kota Malang. Saya jujur tadi sampaikan ucapan selamat. Saya juga mengucapkan selamat kepada Min 2 Kota Malang ini. Iya, terima kasih. Yang hebat ya. Kehebatan kami tidak ada, tetapi kebersamaan Kementerian Agama Kota Malang dengan madrasah, dengan KUA, ya, dengan semua jajaran itu yang kami salut sudah terbangun dengan baik. Iya, terima kasih. Karenanya saya ingin berharap nanti kehebatan Min 2 ini juga menjadi inspirasi, diviralkan, menjadi virus kebaikan di semua satker madrasah maupun negeri maupun madrasah swasta. Iya, gitu ya. Luar biasa. Untuk prestasi tadi perlu saya sampaikan, itulah prestasi semuanya. Sebenarnya tidak ujuk-ujuk itu. Jadi prinsipnya adalah berbuat yang terbaik terus, tak pernah berhenti dengan niat yang baik, khususnya agama apapun itu niat ibadah. Kemudian yang kedua, khidmat layani umat itu menjadi taruhan kita, termasuk di dalamnya kalau di Kemenak itu ada layanan madrasah. Saya berharap pelayanan ini adalah benar-benar segala-galanya, tidak pernah berhenti melakukan inovasi, terukur, kepuasan pelanggan menjadi segala-galanya, dan akhirnya terus berbuat yang terbaik. Ini menjadi taruhan. Karenanya ini kita gaungkan. Makanya tadi saya katakan prestasi itu ternyata tahu-tahu kebaikan itu muncul. Inovasi kita terus dari kawan-kawan semuanya kita lakukan sebagai agen of change, agen perubahan, dan terus dilakukan bersama-sama, akhirnya memunculkan inovasi Korea Sakina, senyum, inovasi digital kan senyum itu. Kemudian layanan-layanan yang bersifat digital bisa cetak di rumah, bisa dipantau melalui online. Ini kan bukan dari semata-mata saya, jadi kawan-kawan yang hebat semuanya itu punya ide dijadikan satu, ayo gitu. Jadi kebaikan ini fastaqul khairat atau berlomba-lomba dalam hal kebaikan, itu saya pikir juga harus ditanamkan di sebuah madrasah.
madrasah itu. Oke, Gitu ya. luar biasa. Jadi 1 ide, 2 ide, 3 ide kemudian dirancang, maka ketemulah ide yang maha dahsyat ini yang akhirnya dikemas dan nggak disangka-sangka malah dapat sebuah penghargaan yang dan penghargaannya bukan 2. Oh gitu ya. Tapi 3. Oh Masya Allah. 1 inovasi Korea Sakina original itu di dunia hanya ada di Kota Malang. Iya. Dan kita banggakan. 2 inovasi yang namanya layanan publik pemerintahan itu dari Kementerian Agama dapat dari eksternal Menpan RB yang ditangani Azwar Hasnas itu juga dari 3 piagam kemarin itu kita dapat. Masya Allah. Jadi, kalau misalnya boleh mengusulkan ini Bapak, kami yang di Satker ini jujur ya, ketika kita di Satker kan kayaknya jarang banget kita datang ke kantor Kemenak itu, karena kita sudah sibuk dengan kegiatan dan hampir semua di sini ASN-nya Satker ya. Sehingga kapan itu saya pernah ke sana, wow, perubahannya luar biasa. Kan udah lama banget, nggak di sana. Nah ini baik, terima kasih Bapak Muhtar sudah menyampaikan perkenalannya bahkan programnya yang sudah mendapatkan penghargaan sampai ke tingkat nasional. Berikutnya kita kenalan dengan Bapak Penma kita, Masya Allah ini luar biasa. Wes 11-12 dengan Bapak kita yang satu. Banyak inovasi yang beliau munculkan, jadi nggak salah kalau beliaunya pernah mendapatkan juara kepala madrasah nasional ya saat itu ketika menjabat di Min 1 Kota Malang. Monggo kenalan dulu Bapak, mic-nya agak digeser sedikit. Terima kasih Bu Diana. Bu Diana ini presenter yang hebat Pak. Ini asetnya Min 2 Kota Malang saya kira ya. Tepuk tangan Diana. Saya diminta kenalan, jadi kalau kenalan tadi nama saya sudah disebutkan ya. Betul. Terima kasih, saya biasa dipanggil Pak Mukhni dan insya Allah jiwa raga ini ada di dunia pendidikan Pak, dan dalam ini adalah dunia pendidikan madrasah tentunya seperti itu. Yang pertama ingin saya sampaikan, saya juga ingin menyampaikan selamat Pak kepada Min 2 Kota Malang. Terus terang saya terkaget-kaget Pak Muhtar. Lama sekali tidak ke sini, begitu ke sini perubahannya itu udah luar biasa. Jadi yang saya lihat di sini itu teman-teman punya effort yang sangat-sangat kuat dan timnya itu juga solid, sehingga apa yang saya lihat hari ini sesungguhnya adalah hasil dari kerja tim. Dan itu menjadi penyemangat saya sekarang sebagai Kasipenma untuk melaksanakan perkinnya Bapak Kepala itu kan sebagian diamanahkan kepada saya selaku kasih, dan di sini saya melaksanakan kebijakan-kebijakan itu tentunya. Maka yang ingin saya sampaikan di sini yang pertama tentunya sangat berharap kepada semua Satker khususnya Min 2 Kota Malang. Jadi apa saja inovasi-inovasi, kreasi-kreasi yang dimiliki itu selalu bisa dikomunikasikan, sehingga saya juga bisa mendapatkan saya bisa perkembangannya seperti ini ya, progresnya seperti ini. Mengawal terus ya. Hari ini saya melihat persiapan untuk madrasah digital itu luar biasa. Yang saya kira itu beberapa saja ternyata di luar perkiraan. Malah dari semua yang saya kunjungi rupanya di sini itu sudah lebih siap dari apa ya, sarana prasarana. Memang ada supportnya ya, ada support yang tadi itu saya lihat ini perlu diperjuangkan, sehingga di semester 2 ini saya berterima kasih karena saya sudah melihat langsung bahan-bahan ajarnya satu semester sudah di upload, dan itu untuk kelas 45 tadi sudah 100%. Di tahun pelajaran baru mudah-mudahan kelas 3 sampai kelas 6 sudah bisa dilaksanakan, dan itu adalah satu kemajuan yang luar biasa bagi Min 2 Kota Malang. Ini pastinya memberikan apa ya, inspirasi bagi Satker yang lain. Virus positif untuk iya. Karena kami juga berharap diawali dari madrasah negeri, maka nanti akan menjadi inspirasi madrasah-madrasah swasta. Karena bicara madrasah di sini kan kita ada negeri, ada swasta. Nah, madrasah swasta yang ada di Kota Malang, kalau nanti mendengarkan ini dan melihat tayangan ini, saya pasti ajak untuk mari kita ke digital, karena memang dunia sekarang itu sudah dalam genggaman ya, digital semuanya. Saya kira seperti itu. Luar biasa. Ini secara tidak langsung kayaknya Bapak Penma kita idik-idik ke Bapak Kemenak. Ayo yang swasta juga ini.
Dikit ya. Ya. Berikutnya saya beralih ke Bapak Muhtar. Ada apa enggak program yang sudah panjenengan launchingkan di Kemenak tapi masih belum terlaksana atau sudah terlaksana tapi belum maksimal? Ada apa enggak kira-kira? Banyak sekali. Oh, banyak sekali ya. Iya. Jadi inovasi itu tidak akan pernah berhenti. Baik yang sudah, yang proses dan yang akan. Ketika kita berpikir pembaharuan itu selalu semakin dilakukan semakin kelihatan yang belum. Di kuncinya lakukan inovasi, pasti akan ketemu inovasi yang baru dan terus akan tertantang oleh inovasi yang baru karena dunia ini nggak pernah akan sempurna. Satu, program inovasi madrasah digital itu sebenarnya adalah programnya Gus Menteri yang tersita di dalam Register Kementerian Agama. Ini regulasinya itu, sehingga program Gusmen ini harus diimplementasikan di tataran tingkat. Dan setelah pertama program prioritasnya Kemenak itu kan moderasi beragama, itu harga mati madrasah semuanya, baik guru, tenaga pendidik, mulai satpam sampai pimpinan, sampai pengawas, semuanya kepala kantor. Kalau nggak moderat nggak ada tempat di Kemenak, harus dipindah. Betul. Itu yang kedua, itu adalah transformasi digital ini yang jadi ini ikon transformasi digital ini harus didukung, harus dilakukan sekalipun kita sarjana alam gaib. Tapi digital itu juga alam gaib ya. Tetapi bagaimana transformasi digital ini menjadikan membumi di Kemenak, khususnya kalau saya sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kota Malang harus menangkap sinyal dan lengkap dilakukan. Jangan terlambat, jangan kita hanya norobontek, lakukan yang pertama dan terbaik. Lagi saya sampaikan, lakukan yang pertama dan terbaik. Jika tidak bisa yang pertama, lakukan yang terbaik. Dengan yang pertama tadi, misalnya kita yang pertama yang Madrasah Jawa Timur, maka kita harus lakukan ini, harus yang pertama. Kemudian ketika dilakukan, jangan lupa yang terbaik. Biar nanti yang lain yang terbaik lagi, sehingga akan ada berlomba-lomba kebaikan itu. Maka madrasah digital ini jujur saja sebagai programnya Gus Menteri kita terjemahkan di lapangan harus melakukan madrasah digital. Nah kemudian apa sih sebenarnya madrasah digital itu? Ya madrasah yang kemudian di dalam implementasi baik itu dari manajerialnya, akademiknya, dan terkait stakeholdernya semuanya harus bersifat digital. Dan harus siap semuanya. Harus siap semuanya. Oleh karena itu madrasah digital tidak artikan kelasnya hanya digital, tidak. Tapi sarana prasarana yang lain, satpamnya, tamu masuk itu juga harus digital. Mobil masuk sudah tinggal klik barcode itu digital. Bahkan kalau bisa sudah langsung scan wajah. Iya. Masuk seret, langsung udah ada nama, ini ada Pak Kemenak yang masuk. Jadi selamat datang Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muhni. Nah itu kan di layar muncul itu kan selamat datang Pak Dedi, itu kan gitu. Itu muka wajahnya sudah ketemu. Itu artinya gambaran digital itu menarik sekali era sekarang ini. Kemudian yang kedua, front office PTSP di Min 2 misalnya itu nanti juga harus sudah digital. Jadi satpamnya digital, front office-nya sudah digital, baru nanti masuk ruangan ke kelas digital. Nah kemudian nanti pembelajarannya, konten-kontennya digital semuanya, perencanaannya digital, prosesnya digital, evaluasinya digital, pengawasannya juga digital, pelaporannya juga tindak lanjut melalui digital. Artinya bukan berarti kita tidak membaca buku, tidak enggak. Hanya kemudian digitalisasi sehingga bisa lihat lebih efektif, efisien, di mana saja kita bisa pakai ini, bisa pakai laptop, pakai tab silahkan. Ada anak yang misalnya kemudian enggak enak badan di rumah, kemudian harus membuka laptop atau apa, bisa ngerjakan sesuatu yang dikerjakan di kantor, di sekolah madrasah itu contoh. Sehingga sekali lagi kantinnya pun diupayakan nanti juga digital, nggak perlu ada transaksi uang. Coba kalau udah begitu. Pakai katalis, kayak katalis gitu ya. Iya, kalau scan, maka misalnya beli bakso, nolnya 5 udah ketemu itu harga berapa, tinggal Jadi bagaimana mendesain di era-era pandemi pasca ini kemudian kita lakukan. Jadi paling tidak
ada satu blended learning, digital yes wajib, tapi ketika lampu mati juga udah siap Sudah untuk siap, manual, iya. genset juga udah harus siap. Tetapi disinilah kemudian kesiapan dilakukan oleh satu warga madrasah, SDM-nya harus siap, ya kemudian mindsetnya juga udah harus mengikuti tim-tim teachingnya, tim-tim kolaborasi, tim persahabatan teman untuk sukses itu juga harus kuat. Nah, sarana prasarananya tentu juga harus lebih baik. Beda dengan tidak digital. Apa bedanya? Digital itu selalu high. Kita high loh Pak, kalau udah bicara high berarti kita bicara seperti hotel bintang 5. Mungkinkah? Semua high itu kira-kira apa? Asumsinya mahal? Ya enggak, tidak harus mahal. Oh, enggak harus mahal ya. Kreasi dari Min 2 itu kan hebat. Ada kawan-kawan SDM-nya udah kayak hari ini ada podcast seperti ini kan, itu ada survei bagi kita masyarakat Kota Malang, survei untuk Kementerian Agama, saya ucapkan selamat berkah. Bagi saya kaget aja. Loh ini kan tidak harus mahal, bangku sudah ada. Ini tidak tahu bangku dari kayu atau tidak. Tapi paling tidak ini dikemas dalam bentuk ditutup, ini menjadi lebih high kan? Ini bagus. Nah, coba disuting nanti dengan warna orange sama hijau itu sudah bagus sekali. Kemudian ini tampilan-tampilan tidak harus baru. Tapi bagaimana dukungan ini digital ini akan menjadi terasa di dalam auranya, dipakai untuk itu. Kemudian layar itu otomatis harus ada. Nanti apakah harus pakai yang harga 100 juta? Tidak harus. Ya, jadi yang harga 10 juta, 3 juta pakai perpaduan touchscreen, kemudian muncul lebih mudah lagi. Artinya sarana yang memudahkan, yang menarik dipakai untuk itu. Itu sudah bisa sekali. Dan Min 2 ini sudah saya rasa sudah lebih lengkap. Tadi saya dengan Pak Muhni keliling ke kelas-kelas, ternyata sudah disiapkan layar ini digital ini sudah berapa tadi jumlahnya? 13 ya? Lebih dari yang lama, yang 30 berapa? 38 yang sudah ini, jadi semua kelas sudah punya layar-layar itu. Konten satu semester sudah dilakukan tadi, sudah pelatihan, sudah ini luar biasa. Nah, tinggal bagaimana nanti mencoba mengemas, mengkreasi. Di potensi SDM sudah bagus, sarananya sudah bagus, sekarang itu bagaimana mengemas digital ini menjadi lebih kelihatan, benar-benar diterapkan. Betul-betul digital dan terasa. Jadi bahasa saya, kalau sama-sama rawon ya, rawon itu kemasannya, rawonnya nanti ada pakai pincuan, pakai apa, pakai lengser dari bambu, itu menjadi lebih menarik lagi. Itu aja. Jadi itu ketika nanti ada kekurangan sambil jalan aja lah. Tapi saya salut untuk Min 2 Kota Malang, Madrasah Digital lebih siap. Iya, mudah-mudahan podcast hari ini ditunjukkan betul-betul bisa terlaksana sampai semaksimal mungkin. Dan jujur aja podcast ini di Min 2 mendahului ya. Terima kasih buat tangan untuk semuanya ini. Terima kasih apresiasi Benti. Iya. MTSN juga sudah ada, tapi Min ini mendahului, ternyata bukan kampung nih, bukan kampungan, tapi elit di tengah-tengah perkampungan. Wah, luar biasa. Terima kasih. Berikutnya untuk Bapak Penma, Bapak Muhni. Dengan program digital ini, otomatis nanti panjenengan punya program yang nanti bisa menginspirasi, bahkan menyampaikan ke semua guru, kepala madrasah, terutama yang di swasta. Kalau yang Satker kan sudah pada tahu, sudah langsung dari beliaunya pada saat kita ketemu. Lah, kira-kira program yang tercepat dan terpendek yang sudah jenengan siapkan untuk ke teman-teman swasta terkait dengan madrasah digital itu apa? Terima kasih Bu Diana. Yang pertama, saya pasti akan menggandeng organisasi yang itu secara legal ada yang namanya KKM, kelompok kerja kepala madrasah, ada yang namanya KKGM-GMP, jadi di sini adalah guru-guru. Kemudian bersama dengan pengawas madrasah yang ada di Kota Malang, tentunya ide-ide yang dari Bapak Kepala yang merupakan terjemahan dari program Bapak Menteri Agama ya Pak ya, itu ya harus saya sampaikan kepada beliau-beliau melalui organisasi ini. Agar apa? Agar pemahaman tentang madrasah digital ini bisa ditangkap lebih utuh. Kemudian memberikan kesempatan kepada madrasah swasta untuk berinisiatif dan mereka berlomba-lomba bagaimana begini, kalau madrasah negeri itu saya katakan sudah settle ya. Kalau swasta ini kalau tidak ada kreasi inovasi dari kepala madrasah untuk mendapatkan
ini kepercayaan dari masyarakat. Betul, Nah, betul, ini betul. tentunya dituntut. Nah, salah satunya adalah informasi madrasah digital ini segera kami sampaikan ya lewat organisasi-organisasi tersebut agar di tahun pelajaran 2003-2004 nanti akan bermunculan madrasah swasta dari MI, dari MTS, dari MA. Kami berikan kesempatan seluas-luasnya. Mudah-mudahan kreasi inovasi teman-teman kepala ini lalu bisa ditumpah, dieksplor, kemudian juga. bisa diimplementasikan sehingga madrasah digital ini menjadi masif di Kota Malang. Iya. Terima kasih. Kalau kita berbicara digital itu memang mindset kita itu harganya mahal, harus pakai televisi touchscreen, ya kan? Sementara teman-teman di sana, di swasta sana, jangankan memikirkan itu, mungkin untuk beli HP atau laptop anak-anaknya aja, ya kan masih sambat bahasanya. Nah, kira-kira untuk mereka yang betul-betul tidak bisa melaksanakan madrasah digital itu, adakah sesuatu plan 2 wis lek gak iso digital gak apa-apa wis pakai ini bahasa ndak apa-apa tuh kira-kira masih apa payu apa ndak untuk mereka yang tidak betul-betul nggak bisa ini ndak apa-apa wis daripada gak sekolah lagi tuh boleh pada kira-kira ini karena Penma yang harus masuk ke madrasah langsung ya Pak ya. Iya, terima kasih. Saya percaya bahwa kepala madrasah di Kota Malang itu tidak akan menyerah. Dengan kondisi seperti itu. Iya. Karena dibuktikan dengan kemarin ketika 2 tahun kita pengalaman ada corona itu, survive mereka. Bisa ya? Jadi sesungguhnya teman-teman kepala madrasah dan guru-guru di swasta itu mereka pejuang-pejuang di bidang pendidikan. Mereka memiliki effort, memiliki ruhul jihad, memiliki semangat yang luar biasa. Saya percaya bahwa mereka tidak akan menyerah, hanya masalah waktu dan proses ini. Kalau ini udah dilandingkan, kita berikan kesempatan, kemudian mereka ini madrasah negeri, madrasah swasta, KKM, ini mereka berkolaborasi. Saya percaya semuanya akan mengarah ke sana. Mungkin hanya waktunya saja yang barangkali nggak bisa bareng. Iya, jadi dimakfu ya. Dengan waktu yang tidak ditentukan tadi dimakfukan. Misalnya ini yang sini sudah melesat kemana-mana, yang sini masih kelemak itu ya karena dengan kondisi itu masih dimakfu ya. Kita akan dorong, Jadi supaya tidak ada istilah saya itu ini madrasah kok kemudian dibiarkan enggak. Gitu. Kita akan dorong dengan program bagaimana SDM karena akan kembali kepada SDM sesungguhnya. Betul, ya. Kalau ada kemauan kuat dari kepala, kemudian komunikasi dengan yayasan, ada kemauan kuat dari kepala untuk pemberdayaan guru-guru, saya percaya kok ini akan kita dorong, tidak kita tinggal. Gitu. Nggak akan kita biarkan, karena ini tanggung jawab kami. Saya diamani oleh Bapak Kepala ya dalam rangka memajukan beliau itu. mengamankan panjenengan karena jenengan sudah terbukti ya Ustadz ya, udah terbukti bisa gitu loh. Apalagi sekarang dengan ada program seperti ini, otomatis harus lebih gencar lagi. KKM sering ketemu, program-programnya harus segera terlaksana juga. Nah seperti itu. Oke, kalau saya bisa menyimpulkan, berarti digital tuh nggak harus mahal ya Ustadz ya. Digital nggak harus mahal, tapi dibutuhkan kreativitas tinggi, inovasi yang berkelanjutan, dan kerjasama yang kompak. Seperti itu kan kira-kira? Iya. Kok jadi saya menyimpulkan ya. Baik, sebelum kita berakhir Bapak, satu kata untuk Min 2 Kota Malang, satu kata aja. Min 2 adalah terbaik. Terbaik, terima kasih. Digital yes. Oke. Berkarakter religius tinggi. Oke, terima kasih. Lakukan inovasi terus, dan ini adalah bukti Min 2 adalah menjebol dunia. Oke. Gitu. Dari Bapak Penma, satu kata untuk Min 2. Larinya cepat. Oh, lari. Mau ngomong yang kayak itu takut salah. Baik, sebelum penutupan, sebelum closing, mohon Bapak Kemenak, Bapak Kepala Kemenak ini menyampaikan istilahnya itu apa ya, kalimat yang menyatakan ini istilahnya pembukaan apa ya, grand opening atau launching untuk podcastnya Min 2 Kota Malang kepada halayak ramai, supaya mereka yang di sana tahu bahwa ini adalah yang membuka dan meresmikan sekaligus melaunching adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Silakan. Kita memohon pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bersama-sama
meniatkan ibadah, berjuang demi kepentingan khidmat umat dalam jalan pendidikan ya di Madrasah Kota Malang ini, khususnya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Malang, dengan ucapan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Madrasah digital terpadu Min 2 Kota Malang meresmikan hari ini sekaligus bersama-sama, dan saya secara resmi kepala kantor Min 2 Kota Malang, benar-benar podcast Min 2 Kota Malang dinyatakan dibuka dan dimulai secara resmi. Lakukan yang terbaik, tidak akan pernah berhenti. Podcast ini jadikan sarana untuk memberikan yang terbaik untuk umat ya, dan kabarkan pada dunia apapun sekecil apapun untuk kebaikan-kebaikan khidmat pendidikan kita kepada umat bangsa dan negara ini, khususnya agama kita. Terima kasih dari saya, apresiasi yang tinggi untuk Min 2 Kota Malang yang hebat, mandiri berprestasi, super keren, kemudian smart, religious, and fun. Allahumma afiq wabarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Menak, Bapak Muhtar, Bapak Penma, Pak Bukni. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan ke halayak ramai menjadi wawasan baru tentang madrasah digital. Dan sahabatku yang di sana, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami bersama saya SM Diana dengan podcast Min 2 Kota Malang. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang lain. Tunggu aja, dan tetap salam semangat, salam sehat, dan madrasah digital semakin kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Selamat berkah.